kasih-Mu kekal hingga kekal untuk setiap hidup kami yang diberkati, perjalanan yang kami alami, dan tuntunan Tuhan yang tiada henti. Kami memuliakan Engkau karena kasih-Mu melampaui akal kami. Engkau begitu ajaib, Engkau sungguh nyata dalam hidup kami. Kepadamu hormat dan syukur ini kami naikkan. Dan lalu firman-Mu akan kami baca dan renungkan dari Alkitab. Ya Roh Kudus, bukalah rahasia firman ini bagi kami. Anugerahkan kami hikmat dan pengertian. Diamkan suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan, agar kebenaran ini kami mengerti, dan Roh Kudus dorong kami untuk mampu mengerjakannya. Demi Yesus Kristus firman yang jadi manusia kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari buka Mazmur 90 ayat 1 sampai 12. Saya memilihkan bacaan ini Alkitab Mazmur 90 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Bapak Ibu, saya menggunakan Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Jadi kalau saudara mengakses Alkitab dari device, beberapa narasinya agak berbeda. Karena terjemahan baru edisi kedua adalah terjemahan yang diupdate mengikuti perkembangan bahasa Indonesia. Sudah hampir 3 tahun Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan terjemahan terbaru ini. Mazmur 90 ayat 1 sampai 12. Saya baca secara cepat Bapak Ibu. Ini merupakan doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah perteduhan kami turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakan, dari dahulu kala sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin yang telah berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia dalam tidurnya. Di pagi hari mereka seperti rumput yang akan binasa. Di waktu pagi bersemi dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kobaran amarah-Mu kami menjadi gentar. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, bahkan yang tersembunyi pun dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena geram-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Ya, sungguh cepat kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan menyadari geram-Mu sehingga takut kepadamu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya, istimewa melakukan dalam hidup beriman kita. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya percaya kita bersuka cita malam ini. Amin. Kalau saudara bersuka cita, bolehkah sambil senyum, memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu. Itu shalom. Shalom itu bukan cuma salam, tapi juga doa. Siapa yang mendoakan damai sejahtera, damai sejahtera akan kembali kepadamu. Puji Tuhan. Oke deh. Ada yang kenal Musa pasti. Saudara tahu usianya berapa sampai kemudian dia meninggal dan dikuburkan Allah. 120 tahun. Dia yang tulis Mazmur ini. 120 tahun seorang lansia. Ada yang sudah umur 120 tahun? Berarti ulang tahun ke berapa ya? Wow. Nah, saya mau berbagi beberapa hal kepada Bapak Ibu, termasuk juga refleksi untuk yang berulang tahun. Ada beberapa catatan penting dari teks ini. Kalau saudara membaca ayat yang ke-10, ada yang aneh loh di situ. Coba lihat ya. Masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Banyak orang salah baca teks. Oh, batas umur cuma 70 tahun. Dapat bonus 10 tahun jadi 80. Sesudah itu selamat jalan. Enggak. Sesudah itu kesukaran. Sesudah itu kesengsaraan. Kenapa? Asam urat nggak terkontrol.
Oh, kolesterol dan sebagainya. Mengapa? Metabolisme tubuh udah nggak bisa menerima apa yang masuk terlalu banyak. Secara medis ini bisa dibuktikan ayat 10 bahwa semakin lanjut usia, kemampuan metabolisme tubuh semakin lemah. Tapi tahukah saudara bahwa Musa membagi hidupnya di 3 periode. Periode pertama, 40 tahun pertama, dia bilang, aku bisa. Makanya dia banyak bikin gerakan tambahan, termasuk membunuh prajurit Mesir. Tahu bacaan itu? Lalu dia kabur kan? Karena sok aku bisa. Masuk ke 40 tahun kedua, dia lari kan? Ke Yitro, bersembunyi di sana. Dan kemudian Tuhan yang datang kejar dia. Dan dia jawab begini, aku nggak bisa. Aku nggak bisa ngomong Tuhan. Aku nggak mungkin pimpin umatmu. Lalu kemudian 40 tahun ketiga, periode ketiga, dia masih bilang, aku nggak bisa. Tapi Tuhan yang bisa. Dia bilang begini, orang usia 70 tahun, bonus 80 tahun, sisanya kesengsaraan. Tapi tahu saudara, dia memimpin umat selama 40 tahun, finish 120 tahun, dan Alkitab bilang, dia masih gagah dan kuat. Aku mau katakan kepada saudara sangat penting, bahwa fenomena di balik usia, ada perkara ajaib yang engkau tidak tahu dan tidak lihat, yaitu tangan gaib yang menuntun perjalanan ini. Amin. Harusnya 80 tahun udah lama, tapi enggak loh, dia antar umat 40 tahun mengembara dengan kekuatannya. Dan Alkitab bilang dia masih kuat waktu dipanggil waktu itu, masih gagah. Menunjukkan bahwa perkara ajaib dan setiap usia adalah di balik itu ada tangan agung yang tak kelihatan, yaitu Tuhan yang menuntun. Ya? Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, kayaknya aku mengenal beberapa orang yang di sini. Di balik sukacita kita di sini, GPIB sedang berduka cita. Baru dapat kabar pendeta senior kami meninggal dunia. Makanya saya kode-kode ke beliau, aku harus segera kabur karena harus pendeta senior meninggal. Jadi kami para pendeta GPIB akan kumpul malam ini di rumah duka. Oke, ini catat. Tadi itu nggak masuk catatan tadi ya, itu cuma informasi. Selanjutnya, ketika dia alami perjalanan itu, dia langsung omong sesuatu yang dahsyat. Tolong lihat ayat 1, dan itu sangat mengharukan. Orang percaya harus sampai ke titik Musa ketika dia alami penyertaan. Dia bilang, Tuhan, Engkaulah perteduhan kami. Amin. Wow. Ungkapan syukur dan pengakuan bahwa Tuhan memeliharamu adalah memproklamasikan bahwa Tuhanlah tempat perteduhan. Bapak Ibu, dalam tradisi kata perteduhan itu tenda padang gurun yang lagi dibangun waktu mereka berjalan 40 tahun. Dan kalau tanpa tenda itu habis dorang. Tanpa tiang awan pada waktu siang, tanpa tiang api pada waktu malam, ambias dorang. Makanya bilang, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan. Saat bilang begini, aku ada sampai saat ini karena tangan-Mu yang menopang dan melindungi. Musa bilang begitu ketika muncul di ayat yang pertama bacaan kita. Oke, selanjutnya yang kedua, ketiga, tolong lihat ayat 3 sampai 6. Keren banget ketika dia mengubah syair ini pada pengakuan yang dahsyat. Dia langsung begini, siapakah aku? Engkau mengembalikan manusia kepada debu, sebab di matamu 1000 tahun seperti 1 hari, atau pergantian giliran jaga. Tanya beliau tentang giliran jaga ketika di pos jaga. Seperti itulah 1000 tahun. Seakan bilang begini, manusia bukan apa-apa di mata Tuhan. Debu sekalipun masih lebih bagus. Dia bilang di ayat yang ketiga, seakan mengatakan, Engkau terlalu besar dan aku bukan siapa-siapa. Makanya ketika periode kedua dia bilang gini, aku tidak bisa. Hati-hati ya saudara, ketika engkau sadar engkau bukan siapa-siapa, Tuhan cari. Amin. Tapi kalau engkau sok dan berkata, aku bisa, manusia yang cari dan hampir mati. Musa alami. Tapi ketika dia bilang, saya bukan siapa-siapa, engkau yang maha besar, Tuhan yang lusuh pada dia, Tuhan yang cari, aku butuh engkau untuk bawa umatku keluar dari Mesir. Seorang yang dipakai Allah adalah seorang yang sadar, aku bukan siapa-siapa. Poin keempat, tolong lihat ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Dan ini jarang dikhotbahkan, ini harus disampaikan. Berapa banyak saudara selalu berkata dan mengaminkan, tidak salah ya Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu harus mengaminkan, Tuhan maha baik, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dia selalu mengampuni tiap kesalahan dosa. Itu benar, tapi saya mau kasih tahu saudara, itu baru keping bagian atas. Kalau saudara pegang koin ada 2 keping, itu baru bagian atas. Maha baik, setia, berlimpah kasih setia, panjang sabar, memberkati. Itu bagikan uang logam
Tapi itu baru keping bagian atasnya. Saudara lupa bahwa uang logam itu terdiri dari dua sisi. Sisi yang kedua adalah dia bilang, kalau tuh kita berdosa, tidak ada yang sanggup menghadapi murka Tuhan. Kita lupa loh bagian itu, bahwa kalau kita berdosa, Tuhan pasti hukum. Kita lupa loh bahwa kekudusan tidak mau berdampingan dengan kenajisan. Kita lupa loh bahwa Allah Maha Kudus, maka hidupmu harus kudus. Maka sisi kedua bilang begini, kalau aku marah, engkau tidak mungkin bertahan, kata Tuhan. Makanya sisi kedua harus dihotbahkan dan disampaikan bahwa hati-hati, benar Allah Maha Pengampun, tapi kalau engkau tidak bertobat, orang Manado bilang tampias nah. Itu harus disampaikan. Jangan cuma bilang Tuhan memberkati. Saudara silakan periksa di teks Alkitab, terjemahan manapun, termasuk New International Version maupun terjemahan asli. Saudara tidak akan menemukan istilah Tuhan itu maha sabar. Saudara hanya akan menemukan istilah Tuhan itu panjang sabar. Kenapa? Sepanjang-panjangnya sabar Tuhan, ada batasnya. Oh, ini harus disampaikan. Jangan terlena, oh dia maha pengampun, betul. Tapi akan tiba masa Tuhan berhenti dan mengatakan balik, habis. Makanya sisi kedua dari koin ini adalah Allah itu dahsyat, Allah itu luar biasa. Kedua, hati-hati ketika kita bikin dosa. Tidak ada yang dapat bersembunyi dari cahaya kemuliaan. Ayat 7, 8, 9. Catatan terakhir. Lihat ayat 10 sampai yang ke-12. Musa bilang begini, masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat-kuat 80 tahun, lalu sisanya adalah kesukaran dan penderitaan. Aku menyiapkan teks ini Bapak Ibu, berdoa memohon hikmat, ini maksudnya apa? Ternyata nggak bicara soal panjang umur, tapi bicara soal produktivitas ketika masih hidup. Batas usia produktif itu Musa bilang menurut pengalamanku ketika Tuhan panggil untuk memimpin umatku di usia 80. Selebihnya adalah kesukaran, selebihnya adalah kesengsaraan. Lalu apa yang harus kubuat? Ayat 12 bilang begini, ajarlah aku menghitung hari-hari kami sedemikian. Maka saya mau ajak Bapak Ibu untuk hitung Golden Age. Mari kita hitung 50 tahun. 50 tahun mari kita hitung 50 tahun menuju ke 80 berapa tahun? 30. Tinggal 30. Produktivitas usianya kayak apa? Kata dokter, idealnya orang itu tidur dalam satu hari 8 jam. Oke, 8 jam tidur berarti nggak bikin apa-apa, tidak melakukan apapun. Lalu nonton Netflix, minum kopi, santai, bla bla bla, nggak bikin apapun. Idealnya adalah dalam satu hari ada 12 jam tidak produktif. 12 jam sisanya adalah produktif. Makanya perusahaan-perusahaan tertentu membuat shift-shiftan dalam satu shift itu 3 shift, 8 jam. Tapi ada juga yang membuat shift-shiftan 12 jam kerja, 12 libur. Jadi 12 orang bisa produktif, 12 jamnya dia tidak produktif. Sekarang mari kita hitung 50 menuju ke 80, 30. Dalam satu hari hanya setengah hari kita produktif. Itu berarti kalau tinggal 30 hari, berapa umurmu bisa produktif? 15 tahun. Bu sama, kita umur 50 sekarang. Tapi nanti tanggal 29 Januari. Wow, kiranya Tuhan beri kekuatan. Tapi aku suka, kok bisa ya dia bilang berhenti produktif 80, tapi dia justru dipanggil di usia 80. Dan Tuhan berkati dia luar biasa dengan penampakan rumput yang terbakar itu menyala dan mengatakan aku sertai engkau. Wow, dia dapat 40 tahun sisa untuk buat banyak mujizat bersama Tuhan sampai di dekat depan sungai Yordan walaupun dia nggak masuk. Seakan saya mengatakan, wow, kalaupun ada batas kuatku Tuhan, namun bersamamu aku masih dimampukan untuk terus berkarya bagi kemuliaan. Hanya Bapak Ibu ketika engkau bersyukur ulang tahun, jangan lupa Tuhan, kalau Tuhan kasih memang tambah usia hari ini, tolong jangan tinggalkan aku. Amin. Berapa banyak orang yang cuma berdoa Tuhan beri panjang umur, engkau lupa minta hal khusus di panjang umurmu, tolong jangan tinggalkan aku. Makanya ayat 13 yang kita tidak baca, dia bilang kembalilah Tuhan, tuntunlah aku. Butuh penuntunan Tuhan di usia baru.
Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Yang pertama Bapak Ibu, tidak ada yang tahu tentang hari esok. Musa 70, bonus 80, lalu kemudian 120 tahun dan mengubah Mazmur ini menjadi pujian. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita mengakhiri kehidupan. Saya berefleksi tadi sampaikan ke Pak Pendeta. Jadi nggak ada yang tahu, termasuk yang pendeta senior kami itu meninggal itu dalam keadaan sedang ngobrol, tiba-tiba diam, pindah di YouTube ya, jadi dilihat, lalu masuk kaku begitu, panggil dokter udah nggak ada. Aku bilang, wah, puji Tuhan, cara meninggal yang tidak merepotkan, cara meninggal yang wow luar biasa. Tapi bukan soal cara meninggalnya, saya mengatakan tidak ada yang tahu tentang hari esok. Bapak Ibu dan saya tidak pernah tahu. Makanya ketika baca Mazmur ini, dia bilang tentang tidur. Ayatnya yang kelima, karena orang Israel tahu tidur itu adalah batas antara hidup dan mati. Mereka kalau mau berdoa tidur, mereka mengutip Mazmur 31 ayat 6. Beyadeka Hafid Rohul. Bahasa Balinya begini, into your hands I commit my spirit. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Mazmur 31 ayat 6 itu dikutip oleh Tuhan Yesus di kayu salib ketika menyerahkan nyawa. Tuhan Yesus mau pergi mati, mengutip doa tidur. Orang Israel mau pergi tidur seakan mau pergi mati. Mengapa? Karena mereka tidak tahu besoknya bangun atau tidak. Bonus kehidupan bukan soal 10 tahun. Bonus kehidupan bukan soal puluhan tahun. Bonus kehidupan adalah ketika Bapak Ibu bisa bangun tadi pagi. Itu adalah anugerah. Yes. Karena rohmu dikembalikan lagi. Kalau pakai Mazmur 31. Maka saya mau katakan begini. Mari mengucap syukur bukan karena ulang tahun. Tapi marilah mengucap syukur untuk tiap hari baru yang Tuhan beri juga. Yes. Amin. Bapak Ibu, kalau bangun pagi tolong jangan langsung buka handphone, Iya. buka TikTok, baru cari lagi foto pendeta Nyoman yang terbaru. Jangan. Yang harus saudara buat adalah tikam lutut, orang Ambon bilang, sambayang dan katakan, mode ani, bahasa Ibraninya, thanks God, I'm alive. Terima kasih Tuhan, aku masih diberi kehidupan. Yes. Amin. Karena kehidupan yang Bapak Ibu kecap adalah benar murni anugerah dari Allah. Tolong lihat tangan dong. Tangan kiri tolong lihat ada guratan M nggak? Ada. So, sudah pernah dengarkan ini, saya sudah pernah jelaskan. Di kanan juga ada guratan M kan? Kalau tidak ada berarti Bapak Ibu ada 10% di dunia. Karena ada sekitar 10% yang tidak memiliki guratan ini. Yang jelas, sebagian besar selalu jelas. Frater Trapp di abad-abad pertama itu menyebut sebelah kiri itu dengan istilah memento. Di sebelah kanan mori. Jadi kalau pasukan mau pergi berperang, panglimanya akan lalu lalang. Kalau menonton film baru dia akan teriak memento, lalu prajurit akan bilang mori. Panglimanya bilang memento, prajuritnya akan bilang mori. Tahukah saudara bahasa Latin dari memento mori? Ingatlah, engkau pasti ada di tangan. Memento mori, ingatlah kematianmu. Memento mori, ingatlah engkau pasti mati. Siapapun akan ke sana. Tapi apakah engkau mampu mengisinya sebelum ke sana? Seperti Musa mengisinya dengan dahsyat dan buat kesimpulan, Tuhanlah peteduhan. Jadi penting sekali merayakan ulang tahun adalah bukan hanya mensyukuri penyertaan Tuhan, tapi memikirkan apakah aku memberi makna pada usia yang sudah Tuhan beri di waktu lalu, dan tekadku tolong aku untuk dapat bermakna di usia-usia yang baru. Amin Bapak Ibu? Oke. Tadi ini terakhir sekali. Saya komunikasinya bukan dengan Bapak, seringnya malah dengan Ibu. Baru tahu bahwa ada parkiran di situ, berarti udah cukup lama Bu aku nggak diundang ya. Dari nggak ada parkiran sampai sudah ada sekarang, berarti udah cukup lama. Saudara nanti googling, saudara menemukan ada nama Margaret Stephenson atau Margaret Power, saudara nama suaminya. Dia seorang guru sekolah minggu. Dia satu kali mendapatkan satu penglihatan yang tidak nyaman. Dia berada di tepi pantai sangat luas. Lalu dia melihat
jejak kaki. Ada 2 pasang jejak kaki dan dia perhatikan. Loh, oh, wow. Dia tersenyum dan berkata, ada 2 pasang. Itu punya Tuhan dan punya saya. Dan tiap jejak itu hadir terus dan dia perhatikan, oh ini cerita hidupku. Berbagai hal yang menyenangkan, berbagai hal yang penuh penderitaan, berbagai gumul yang datang, dan hal-hal yang luar biasa dalam penyertaan Tuhan. Tapi ini yang menarik. Di momen tertentu ketika dia memandang satu peristiwa penting dalam jejak itu, tiba-tiba air matanya menetes dan mulai terisak. Saudara tahu kenapa? Karena ternyata momen itu adalah momen paling goyah imannya, momen paling bergumul dia. Ketika peristiwa besar terjadi di runtut 1 tahun, anak sekolah minggu disambar petir bersama dia waktu buka pintu, dan dia dirawat di rumah sakit dan diopname, beberapa hari kemudian meninggal. Lalu suaminya juga dinyatakan sakit. Momen luar biasa. Tapi yang bikin dia menangis bukan masa lalu itu. Ketika dia lihat kenapa cuma ada 1 pasang tapak kaki. Kenapa saat saya paling bergumul, saat saya paling menderita, kenapa saat saya paling tergoncang saat itu, kenapa cuma ada 1 pasang kaki? Kenapa aku dibiarkan sendiri? Di mana Tuhan di momen aku sangat membutuhkan? Katanya ia ada di saat aku perlu. Nyatanya di momen yang sangat pahit, aku cuma sendiri. Padahal air mata yang berderai itu, saudara tahu, dia bertanya kepada Tuhan, di mana engkau? Mengapa aku ditinggalkan? Mengapa justru ketika aku butuh cuma ada 1 telapak kaki, pasang tapak kaki, cuma ada aku di situ? Bapak Ibu, aku baca kisah itu sampai terharu. Ternyata jawabannya menarik. Margaret, kata Tuhan, aku selalu menyertai engkau. Margaret, tidak sedikit pun engkau dibiarkan. Ini Margaret jawab, tapi aku lihat momen terpuruk cuma 1 pasang loh Tuhan. Lalu Tuhan menjawab, Margaret, 1 pasang tapak kaki itu bukan milikmu. 1 pasang tapak kaki itu adalah milikku. Engkau sedang aku gendong. Dia terbangun Bapak Ibu. Ternyata itu cuma mimpi. Tahun 1963, 1936, dia membuat puisi terkenal sampai sekarang tentang kisah mimpi yang berjudul Footprints. Silakan saudara menemukan. Aku mau katakan begini, saya tidak kenal Bapak Ibu lebih jauh dan dalam, sama saya tidak juga mengenal beliau. Saya tidak tahu apa yang Ibu Eti jalani di perjalanan sampai usia 50 tahun. Tapi saya yakin ada momen-momen tertentu yang engkau sebut dengan kesenangan. Tapi ada momen-momen tertentu yang engkau sebut dengan goncangan. Ada hal-hal tentu yang menggembirakan. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang memilukan. Aku mau bilang kepada Bapak Ibu, Tuhan sumber perteduhan. Kalaupun engkau merasa sendiri, Dia tidak pernah meninggalkanmu sendiri. Perjalanan mungkin sulit, mungkin terjatuh, mungkin goyah, tapi percayalah, Dia ada, membuat saudara mampu menembus kemustahilan itu bersama Tuhan. Bapak Ibu, nanti kapan-kapan kalau mau ikut bagus. Ini baru permulaan tahun. Saya menantang dalam tanda kutip secara iman Bapak Ibu. Di rumah tolong sediakan 2 kotak. 1 dibungkus warna putih, 1 dibungkus warna hitam. Setiap engkau susah, tulis peristiwa itu, taruh di kotak warna hitam. Setiap engkau senang, tulis itu, taruh di kotak warna putih. Akhir tahun tolong buka, saudara akan terkejut. Semua yang saudara buka, kependidikan saya divonis ini, cemen banget, pun sudah selesai. Wow, sudah selesai. Banyak momen kepahitan di akhir tahun, saudara akan tersenyum. Banyak juga pekerjaan Tuhan yang bikin itu berubah jadi warna putih. Aku mengalaminya tentang bagaimana kelamnya, tapi penyataan Tuhan tetap ada. Sorry itu saya Bapak Ibu, saya bilang begini, jadi orang percaya mentalitasnya jangan cemen imannya. 40 tahun itu bolak-balik mereka dipimpin oleh Tuhan melalui Musa. Jarak terdekat silakan googling. Saudara akan menemukan, saya beberapa kali bawa rombongan ke Israel dan kaget menemukan ternyata ada rute pendek yang bisa ditempuh 40 hari.
Terus kenapa mereka diberi putar 40 tahun? Memang kita pulangan bilang karena dosa mereka satu generasi dibunuh. Tapi kenapa? Mau ubah mentalitas budak menjadi mentalitas pejuang. Amin. Makanya kalau jadi orang Kristen, ketika ada pergumulan, persoalan datang di warna kekelaman saudara, engkau harus berkata, yes, saya sedang diproses oleh Tuhan. Itu aja. Kalau engkau senang, engkau mengatakan puji Tuhan. Tapi kalau susah, puji Tuhan, saya sedang berproses. Supaya perjalanan ulang tahun, saudara berani berkata, kalau saya senang, itu karena Tuhan. Kalaupun saya susah, masih ada Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Wow, Allah adalah sumber perteduhan yang akan kawal ibu bersama keluarga di tiap perjalanan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, hamba sudah selesai, tapi kebenaran ini aku mohon dalam nama Tuhan Yesus diurapi dan dikuduskan, bertumbuh menjadi pohon kebenaran, lalu berbuah kebenaran bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, supaya siapapun kami melihat, walaupun hidup kami ada dalam kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta dengan kami. Perjalanan kami seperti Musa, kami membuat pengakuan, Engkaulah sumber perteduhan kami turun-temurun. Bapa terima kasih, terpujilah namamu untuk firman dan kebenaran firman yang sudah kami dengar. Haleluya.